Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang sudah saya bahas. Pada video sebelumnya itu ada 5 contoh soal pertidaksamaan bentuk rasional atau pecahan dengan bentuk yang masih sederhana. Kali ini akan saya modif sedikit bentuknya menjadi sedikit lebih rumit karena ada pangkat 2, ada pangkat 3 juga. Jadi kalian dituntut untuk bisa memfaktorkan pembilang dan penyebut. Ini adalah contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik like, share, dan berikan komentar di kolom komentar. Langsung saja contoh nomor 6. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Pertama kita cek apakah ruas kanan sudah 0? Sudah. Apakah ruas kiri sudah berupa bentuk pecahan biasa? Sudah, maka kita tinggal memfaktorkan yang bentuk ini kuadrat menjadi linear saja. Kita harus faktorkan seperti ini. X kuadrat min 5x plus 6 itu berapakah faktornya? Kita cek. 6 itu berapa kali berapa yang bisa ke angka 5? 1 sama 6 bisa ke angka 5, 2 sama 3 juga bisa ke angka 5. Kita cek nih, apakah 1 sama 6 biar jadi min 5, biar jadi min 5, minnya di mana? Apakah min 6? 1 kurangi 6, oke, min 5. Tapi 1 dikali min 6 itu bukan positif 6. Berarti kan ini kan 6 ya. Jadi dikalikan harus ketemu ini, dijumlahkan harus ketemu ini. Benar ini dijumlah 1 dikurangi 6, benar ini ketemunya min 5. Tetapi saat dikalikan bukan positif 6. Maka yang paling tepat adalah yang bawah, 2 dan 3 dengan min di kedua-duanya. Min 2 min 3 itu min 5, min 2 kali min 3 itu positif 6. Maka cocok kita pakai yang ini. X min 2, X min 3. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita tinggal ambil harga nolnya. Dari pembilang harga nolnya apa? Ada 2 ya. Dari pembilang kita punya X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Terus ada lagi X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Yang dari penyebut kita punya X min 5 sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Kemudian kita letakkan ketiga batas ini pada garis bilangan. Pada garis bilangan kita punya 3 batas ya. Perhatikan yang paling kecil itu 2, yang kan 2, 3, 5. Yang paling kecil itu 2, dilanjutin 3, terakhir 5. Yang berasal dari penyebut itu 5. 5 nanti nggak ada sama dengannya, ini bolong. Karena soalnya ada sama dengan ini, harusnya ada sama dengan semua atau di arsir semua. Tetapi yang 5, khusus 5 dari penyebut bolong. Yang 2 sama 3 kita arsir. Nah, seperti ini. Kita uji X sama dengan 0, ada di sini nih, X sama dengan 0, sebelah kirinya 2 ya, sebelah kirinya 2. Diuji kemana? Ke sini boleh, ke yang bentuk ini juga nggak apa-apa. Misal ke sini ya, 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6, 0 dikurangi 5. Jelas hasilnya 6 per min 5 atau negatif. Tadi 0 di mana? 0 di sini, ternyata 0 menghasilkan negatif, maka di atasnya 0 kasih negatif. Sebelah sini langsung jadi plus, sebelah sini langsung jadi min lagi, sebelah sini lagi langsung jadi plus lagi. Paham ya? Jadi mulai dari 0 sini, membuat tanda di atasnya 0, lalu diselang-seling. Setiap pindah batas, ganti tanda. Berikutnya, kita arsir yang mana nih? Soalnya minta apa ini? Lebih dari 0 itu positif kan? Kita arsir yang positif. Positif itu 2 sampai 3, lalu 5 ke kanan. Nah, kalau kita tulis 2 sampai 3 tulisnya gimana? 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. Terpisah berarti atau. 5 ke kanan berarti X lebih dari 5. Untuk 5 tidak ada tanda sama dengan ya. Sekali lagi itu harus diperhatikan. Untuk yang 2 dan 3 karena dari pembilang itu nggak apa-apa ada tanda sama dengannya. Ini penyelesaian akhirnya. Saya lanjutkan.
Contoh ke-7. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Sekarang penyebutnya yang kuadrat. Oke, sama aja. Kita faktorkan dulu penyebutnya. X kuadrat min 4X min 12 kurang dari 0. Faktornya apa ini? Kita cek min 12 itu berapa kali berapa yang bisa mengarah ke angka 4. Kalau 1 sama 12 nggak bisa ke angka 4 kan? 1 sama 12 paling 13 atau kalau nggak 11. 2 sama 6 bisa ke angka min 4? Bisa. Dengan cara minnya di mana biar kalau dijumlah bisa min 4? Ya minnya di 6 lah. Nah, seperti ini. Kita cek 2 dikurangi 6 min 4. 2 dikali min 6 min 12. Cocok. Berarti X-nya plus 2 sama X-nya min 6. Kemudian kita ambil harga 0 dari pembilang dulu. Pembilang itu harga 0-nya adalah X min 7 sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Yang dari penyebut ada ini X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Ada lagi X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Lalu kita letakkan pada garis bilangan 1, 2, 3. Ada 3 X ya. Dari yang kecil ada min 2, 6, 7. Berarti min 2 dulu, baru 6, baru 7. Tanda ini nggak ada sama dengannya, ya udah biarin bolong semua. Sekarang kita uji X sama dengan 0 yang ada di sini nih. Ini ada X sama dengan 0 di sini. Kita uji 0 ke atas. 0 kurangi 7 itu min 7. 0 dikurangi 0 dikurangi 12 itu min 12. Min dibagi min itu positif. Di atasnya 0 kamu kasih tanda positif, sebelahnya negatif, sebelahnya positif. Ini positif, sebelahnya pasti negatif. Berikutnya kita arsir yang negatif ya. Kita arsir yang negatif. Negatif itu 2 ke kiri, 6, 7. Penyelesaiannya HP himpunan penyelesaian X di mana? Min 2 ke kiri, berarti X kurang dari min 2. Terpisah, berarti atau. 6 sampai 7 itu 6 kurang X kurang 7. Contoh nomor 7. Saya lanjutkan nomor 8. Diketahui f(x) sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 per 3X kuadrat min X min 14. Tentukan nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi f(x) terletak di bawah sumbu X. Berarti kan konsepnya gini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di atas sumbu X itu artinya Y-nya positif. Ini Y-nya lebih dari 0. Kalau di bawah sumbu X berarti Y negatif. Ini minta apa ini? Di bawah sumbu X, berarti mintanya kurang dari 0. Atau boleh dikatakan nanti soal ini tuh mintanya gini. X kuadrat plus 4X min 12 per 3X kuadrat min X min 14 itu kurang dari 0. Perhatikan ya, di bawah sumbu X itu artinya kurang dari 0 atau negatif. Sekarang tugas kita memfaktorkan, karena ruas kanan sudah 0, kita faktorkan bentuk ini ya. Atas dan bawah difaktorkan semua. Saya mulai dari yang atas. X kuadrat plus 4X min 12. Saya ambil min 12-nya. Berapa kali berapa yang bisa mengarah ke angka 4? 12 itu kan 1 kali 12, tapi nggak bisa ke angka 4 ini. Kemudian 2 sama 6, bisa ke angka 4? Oke, bisa. Dengan cara minusnya di mana? Biar jadi positif 4. Minnya di 2. Kita cek, min 2 ditambah 6 itu 4. Min 2 kali positif 6 itu min 12. Betul, berarti kita pakai min 2 sama 6. X min 2, X plus 6. Yang kedua, yang bawah ya, 3X kuadrat min X min 14. Kalau di depan X kuadrat ada angkanya, ini 14 gak boleh langsung kamu ambil, tetapi harus dikalikan dulu sama 3 ya. 3 kali min 14 itu min 42. Kamu cari perkalian berapa sih 42 ya? 42 yang bisa mengarah ke angka 1 ya. 42 itu berapa aja? 1 sama 42 nggak mungkin. Kalau 2 sama 21.
Kalau 3, tadi 3 dapatnya 14. 5 nggak bisa, kalau dibagi 6 dapat 7. Nah ini bisa nih. Ini kalau diselisihkan nanti bisa ke angka 1 ya. Yang atasnya nggak ada yang bisa. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Yang bisa cuma ini. Gimana caranya biar jadi min 1? Yang min di mana biar jadi min 1? Di min 7. Kita cek. 6 dikurangi 7. Oh, betul, min 1. 6 dikali min 7. Betul, min 42. Berarti kita pakai yang ini. Hati-hati karena di depan tadi ada 3x. Kita coret-coret dulu di sini. 3x per 3. Saya ulangi, karena tadi 3x kuadrat, kita siapin 3x per 3. Misal ini 5x kuadrat, ya siapin 5x per 5. 7x kuadrat, 7x per 7. Lalu yang sudah kamu hitung tadi masukin sini. Ada 6, ada min 7. Nah, 3 ini siap mencoret salah satu dari yang di atas 2 ini. Yang bisa dibagi semuanya mana? Dalam satu kurung itu bisa dibagi semuanya. Kalau 3 nyoret 3x bisa lah, tapi 3 nyoret 7 kan nggak bisa. Maka 3 nggak boleh buat coret sama yang 3x min 7. 3 bolehnya buat nyoret yang ini. 3x dibagi 3 itu x, 6 dibagi 3 itu 2. Kita pakai x plus 2 sama 3x min 7. Atau 3x min 7-nya dulu, baru x plus 2. Oke, sekarang kita tentukan harga 0 dari pembilang ya. Pembilang saya punya x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Saya punya juga x plus 6 sama dengan 0, x sama dengan min 6. Itu pembilang ya. Sekarang penyebut. Saya punya 3x min 7 sama dengan 0, x sama dengan 7 per 3, paham ya? X plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Baik, kita sudah punya 4 nilai x. Nah, 4 ini banyak banget. 1, 2, 3, 4. Dari yang paling kecil kita tulis yaitu min 6. Dilanjutkan berapa ini? Berarti min 2. 2 sama 7 per 3. 7 per 3 itu 2 lebih ya. Berarti yang 2 dulu, baru yang 7 per 3. Kita cek di manakah x sama dengan 0. Jadi itu yang paling gampang untuk kita nyoba itu x sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di sini nih. Di antara negatif 2 dan 2. Kita uji itu x sama dengan 0. Ngujinya kemana? Ke bentuk ini boleh, ke bentuk yang atasnya juga nggak apa-apa. Saya pengen nyoba yang ke atasnya biar cepet ya. 0 ditambah 0 dikurangi 12. 0 masuk ke yang penyebut berarti 0 dikurangi 0 dikurangi 14. Negatif 12 dibagi negatif 14, otomatis 12 per 14 atau 6 per 7. Yang pasti dia positif lah. Karena positif, di atasnya 0 saya kasih tanda positif. Otomatis ini min, otomatis ini plus. Ini plus, otomatis kirinya min, otomatis kirinya plus. Gitu ya. Jadi kuncinya tadi di sini nih. Terakhir kita tinggal arsir daerah yang diminta. Yang diminta nih, lihat nih. Kurang dari 0. Berarti negatif nih yang diarsir. 6 sampai min 2. 2 sampai 7 per 3. X di mana? Min 6 kurang dari X, X kurang dari min 2. Atau 2 kurang dari X, X kurang dari 7 per 3.